Halo, selamat datang di konten perdana kita di Halo. channel YouTube Pentasin Studio. Kita berada di segmen yaitu adalah tinggal nonton. Tinggal nonton aja kok repot. Ya, nonton lah. Itu. Jadi di sini kita itu akan bahas-bahas film yang lagi booming atau lagi tayang di bioskop di Indonesia. Film-film baru-baru nih. Ya, baru-baru. Nah, Fresh ya, masih fresh. Jadi masih fresh dan ya kita akan bahas. Nah, tentunya di sini aku akan kasih warning dulu untuk kalian para netizen di sini supaya kita tidak dihujat. Karena biasa kita akan dihujat nih Ya, kalau kita ini. Jadi di sini kita bukan reviewer film, guys. Kita juga bukan sinepil, kita bukan ahli perfilman Indonesia atau apapun itu. Kita di sini adalah orang-orang yang hobi menonton film. Jadi tidak lebih dari itu, guys. Jadi kita di sini cuma pure hasil dari subjektifnya kita saja karena kita barusan menonton filmnya. Dan kita tidak akan melarang kalian untuk menonton kok. Silahkan nonton filmnya, rasakan sensasinya. Betul tidak? Betul. Bebas mau berpendapat apapun, mau di Bebas. komen kalian mau ngomong apa, terserah. Kita terima semuanya. Nah, benar sekali. Nah, karena ini episode perdana, jadi alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Barangkali masa kita nggak kenalan Iya, sama dong. para penonton? Ya, Oke. duluan lah. Nah, kenalin dulu ya. Nama aku adalah Angui. Jadi bisa dipanggil Mr. Angui atau King Angui atau apa bebas. Dan mungkin ini siapa teman saya? Oke, nama aku James. Jadi kalian mungkin bisa panggil aku Jimmy, Jeremy bebas, tapi aku Jimmy aja deh, nggak apa-apa Jimmy. Dan aku adalah Xiao Fer. Aduh, kalian bisa panggil aku Fergie atau Xiao atau siapapun. Dan perlu disclaimer juga kalau aku ini bukan reviewer film banget ya. Bukan gak ada background. Kita semua di sini Iya, sama. kita semua di sini nggak ada background untuk mereview film. Kita hanya hobi menonton. Hanya hobi menonton, betul. Tidak lebih. Jadi semua yang kita omongin di sini ya mungkin bisa dibilang tidak daging-daging banget, Iya. tidak seperti orang yang paham film banget. Jadi kita cuma senang-senang di sini. Tapi kan yang kita bahas nanti kan akan lebih ke subjektif kita ya. Iya. Apa perasaan kita waktu kita nonton film itu. Oke, jadi langsung saja film yang baru kita tonton di minggu ini adalah tidak lain tidak bukan adalah film dari sutradara yang sudah membuat film ketiganya. Berarti masih agak-agak baru ya. Masih baru, yaitu adalah Ini, sang ini, Maharaja Baim Wong. Oke. Dengan PH-nya apa? Tiger Wong. Tiger Wong. Kita raw dulu, raw. Raw. Itu dia. Berarti zodiaknya Leo. Iya, kan? Lion, Oh, pesawat. beda dengan harimau. Oh. Beda-beda. Awkward ya teman-teman. Baru perdana. Oke. Jadi kita langsung saja. Film yang akan kita review ini adalah film yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Apakah kita yang nonton baik-baik atau yang buatnya tidak baik? Kita cari tahu di sini. Oke. Jadi aku di sini mau mulai dulu karena ini kan film ketiganya Baim Wong ya. Kalian cukup impress nggak sama seorang Baim Wong atau sangat menanti-nantikan tidak ketika Baim Wong ini membuat filmnya? Nah, karena ini kan udah film ketiga. Kalau aku sih jujur ya, karena aku tuh nggak tahu ya ini fans Baim Wong atau bukan, aku nggak tahu karena aku benar-benar nggak sengaja nonton film pertamanya itu yang judulnya kalau nggak salah Lembayung, karena itu kan sempat rame juga kan diangkat dari podcast dari apa, akhirnya aku nonton walaupun filmnya bisa dibilang nggak sebagus itu kalau menurutku, tapi kelihatan dari Baim ini dia orang yang hobi film, kelihatan dari shoot-shootnya, dari cara dia membangun vibes di filmnya itu dia kelihatan banget hobi film. Nah, mungkin aku akan tanya kalian gimana dari kalian, apa kalian impress banget sama Baim Wong atau enggak gitu? Siapa dulu nih? Dia apa aku? Bebas siapa yang mau Aku duluan. duluan. Ya, dan duluan. Kalau Baim Wong sendiri sih, aku orangnya secara pribadi tuh jarang nonton film-filmnya dia tuh, cuman waktu itu hampir mau nonton Sukma tapi nggak jadi. Jadi tapi yang aku tahu Baim Wong tuh emang orangnya memang punya penggambaran sendiri sih, kayak visualnya sendiri dalam film gitu loh, dia punya idealismenya sendiri lah, emang tiap sutradara punya sih. Cuman akhirnya aku nonton salah satu film Baim Wong, ya semua akan baik-baik aja ini kayaknya pertama kali deh aku nonton. Jadi perdana ya. Perdana nih, Baim Wong. Gitu.
perdana tapi kamu udah bisa nangkep ya ciri khas dia ya? Iya. Dapat gak ciri khasnya? Ciri khasnya? Iya. Dapet Ya nggak? dapat sih, dia tuh apa ya, orangnya tuh Ya kita nggak bisa compare juga karena Iya. dia belum menonton film pertama dan keduanya, dan film juga beda genre, tapi ya seharusnya ada ciri khas sendiri ada Baim Wong. Ya nggak? Iya. Seperti itu kan. Tapi sama juga sih, aku juga belum nonton film dia yang lainnya sih. Kayaknya oh ya, dia kan cuma 3 film kan? Iya. Film ketiga kan. Berarti yang aku tonton film perdana dia tuh baru ini. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Ya sebenarnya nggak bisa di-compare juga dengan dua genre lainnya, karena genre yang dua itu kan horor semua. iya horor kan, dan yang ini adalah drama, dan ini bisa kita bilang debutnya Baim Wong lah dalam membuat film dengan genre drama dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan menurutku ini film yang curang banget sih Baim Wong ini, sumpah. Curang? Iya, cast-nya itu loh, cast dewa semua kalau menurutku. Oh iya, aktornya udah terkenal ya semua ya. Reza Rahadian, Iya. Christine Hakim, ada Ari Ilham dan lain-lain lah. Dari segi budget tuh aman banget itu. Aman. Banget itu. Aman banget. Kayak gede nih. Sebenarnya siapa sih yang penulis tuh writernya? Ya pasti Baim Wong, kayaknya Baim sendiri. Wong. Emang Baim Wong dia sendiri. kan kamu kan yang udah sering nonton nih Baim Wong kan. Dia tuh kalau bikin film film-film tuh rata-rata ditulis sama dia atau ada penulis yang beda lagi orang? Kalau seingatku rata-rata semua ditulis dari dia ya. Tapi kalau di film Lembayung itu kan aku nggak tahu ya, dia itu kan berdasarkan podcast viral ya kalau nggak salah ya. Ya mungkin dia ikut menulis di situ mengubah supaya lebih lebih masuk ke filmnya, karena nggak mungkin mentah-mentah dari podcast kan, pasti dia akan ada penyesuaian lagi untuk difilmkan. Nah, kayak back to topic, gimana kalian pertama kali setelah nonton film ini, perasaannya gimana? Oke. Mungkin Ini kalian nih bisa paling ditunggu-tunggu ya, nih. kalian bisa nilai lah gimana setelah menonton film tersebut. Coba gimana dulu lah. Oke, jadi kan kita kan abis nonton bareng-bareng ya kan, Ya. filmnya Semua Akan Baik-Baik. Kalau dari aku nih ya penonton, ini film itu jujur kita kalau bahas secara sinematografi bagus banget, mulai dari drone ya kan, drone-nya naik setuju. nunjukin rusunnya, kehidupan masing-masing orang. Bener, opening awal itu bagus. Bagus. Yang harus Itu ngeliatin udah bagus sebenarnya kalau kehidupan misalnya- rusun ya. kalau dikonsistenin bagus itu. Cuman tiba-tiba mulai ke tengah cerita terus ke akhir cerita kok udah mulai beda nih, apa ya, ambil tempat udah beda-beda, bukan di rusun lagi gitu loh. Rusun tuh cuma sebagai kayak rumahnya si Langit gitu, si Reza Radian ini gitu. Benar-benar. Nah. Jadi tidak jelas juga dia itu tinggal ikut di rumah neneknya atau di rumah. Oke, mungkin maksudnya ibunya. kayak mau ngasih tau kayak yang namanya di hidup ini memang kan beda-beda ya, macem-macem gitu kan. Ada orang yang memang secara realita tinggalnya memang begitu, ada yang rumah orang tua balik ke tempat dia karena ada masalah. Cuman apa ya, berantakan. Sorry tuh saya, tapi aku bingung gitu. Ini mau gimana gitu. Dan banyak banget karakter-karakter mahal di dalam ceritanya sehingga kita bingung. Sebenarnya mau siapa yang lebih disorot? By the way, ini spoiler banget ya buat teman-teman Oh, yang iya. belum nonton, karena Iya. kita bakal ceritain isi filmnya, dan untuk sinopsis film sih Kak, teman-teman bisa baca sendiri aja karena kita nggak terlalu kesana. Iya. Kita pure reaction pertama kita nonton aja gimana gitu. Nah, itu dari Jimmy tadi mungkin soal apa ya, vibes atau art dari Iya. filmnya ya, gimana Pasti ya, shoot-shootnya, sinematografi. sinematografinya dibangun di film ini. Ya kalau Baim sih menurutku bagus-bagus aja sih, dari kedua film sebelumnya juga. Kalau soal sinematografi, art, orang ini jago. Kelihatan banget dia itu banyak referensi lah dari shoot-shootnya. Kalau kalian ingat di opening awal film ini kan shootnya miring gini kan, ngeliatin Oh, orang iya. di rumah sakit atau di mana gitu. Walaupun aku nggak tahu continuity sama scene selanjutnya apa, kurang paham. Mungkin itu untuk keren-kerenan Baim aja gitu. Tapi aku setuju sih sama Jimmy. Kalau soal yang drone itu kan awal banget tuh kita ditunjukin drone kan. Iya. Menurut aku itu fresh gitu dari film Indo ya. Nah, Karena kayak nah. kehook gitu kan. Nah. Kayak apa nih di drone ini? Wah, one take ya kan. Itu Iya. long take ya. Long Long take. take. Pokoknya long take kan. Shoot kehidupan di dusun gimana, diliatin. Itu benar-benar pasti apa, rehearsalnya Iya. udah Ya, Kayak benar. ribet tuh. ada rasa penasaran yang ketarik tuh dari diriku tuh ada gitu untuk film Baim. Intinya kehidupan di rusun itu kelihatan Iya. hidup banget kan. Dan ya begitu orang-orang di rusun.
Kok aku ngelihatnya itu mirip kayak di film Kung Fu Hustle. Kalau kalian pernah nonton Oh, film iya, Kung Fu iya. Hustle, itu kan kayak rusun-rusun juga tuh. Kung Nah, Fu Hustle maksudnya. iya. Iya. Kok itu kan Wah. film. Pencarian apa? Mata pencarian kungfu dong. Iya, gimana sih masnya ini? Nah, itu kan mereka bisa buat suasana rusunnya seperti itu kan. Nah, tapi yang jadi masalah di film ini adalah mungkin cerita. Nah, gimana kalau menurut kalian cerita di film ini? Cuma cerita itu simple guys, dimana Langit yang diperankan oleh Reza Rahadian ini, dia itu punya kakak. Intinya mereka berapa? 4 atau 3 bersaudara gitu. 4 bersaudara. 4 bersaudara, dan si Langit ini bisa dibilang anak paling terakhir ya. Anak kedua. Anak Ya. kedua paling ya anak kedua. Iya, Yang yang apa, kedua. apa yang ceweknya itu ya? Yang cewek yang Ceweknya paling tua. Enggak, yang cewek yang meninggal itu Oh. kan ceweknya paling tua kan? Dia anak ketiga berarti. Yang ya dia anak ketiga. Dia anak ketiga. Langit Anak ini anak ketiga. ketiga. Yang meninggal yang paling tua. Yang Yang- kedua yang itu sama si sutradara gini-gini. Iya, nah itu kalian lihat sendiri guys. Adegannya. Ternyata sang sutradara, wah. waduh. Ada main. Ada main. main, ada Tapi ini main. hanya di scene film ya guys, bukan di nyata. Nah, mungkin kalau dari segi ya itu ceritanya tuh Langit itu kakak tertuanya meninggal dan bisa kita bilang kehidupan Langit dan adik-adiknya ini bisa dibilang itu ditopang banget sama kakaknya. Sedangkan kehidupan kakaknya sendiri pun juga itu kurang kan. Bisa kalian lihat kan suami kakaknya itu aku Iya, nggak tahu itu selingkuh mau kondo dan KDRT lah Nggak kayaknya. jelas statusnya. Ya, lengkap banget itu suaminya. Intinya kalau secara dunia nyata ya kita udah tahu bentukan-bentukannya seperti itu. Ya, bahasanya ini lah red flag lah kalau Ya. bahasa anak-anak sekarang ya. Nah, dan di suatu momen sang kakak itu meninggal. Dan meninggalnya kakak ini bangsatnya itu adalah ninggalin 3 anak. Dan Oh, 3? 3 anak dong. 2 dong. Lah, Alim itu anak siapa? Lah, ya cuma dia berdua. Lah, kan ceweknya 2. Anak yang Down syndrome ini Ya itu anak mereka. anak siapa? Kan anaknya itu ada 3 yang Down syndrome, yang jago main piano, sama satu lagi. Oh iya, ding 3 ya. 3. Wah, 3 ini ya? Emasnya Tapi aku nggak ingat di bagian awal rumah yang baru meninggal ada si itu. ada anak. Ada. Dia yang ngebukain pintu pas Langit datang. Oh. Yang ini ya yang bilang papa ngapain kesini itu kan? Iya. Itu anak kedua ya. Gak usah ke sini lagi. Iya, benar. Kami nggak butuh ayah gitu. Gitu kan. Itu kan, nah ceritanya gitu. Dan akhirnya setelah sang kakak meninggal, otomatis anaknya yang bertiga ini nggak ada yang ngurusin karena kan suaminya kayak bangsat kan, ninggalin dia, selingkuh, KDRT, dan otomatis tanggung jawab untuk ngasuh 3 anaknya ini akhirnya jatuh ke saudara-saudara kakaknya, terutama bebannya ini lebih ke Langit. Oh iya. Nah, aku nggak tahu kakaknya yang satu ini sama yang cowok itu yang paling muda sebenarnya itu mau ikut ngurus apa enggak, aku juga nggak paham. Karena kan kalau kalian ingat perjanjian mereka di meja makan itu untuk biaya sekolah mereka berdua. Terus untuk kesehariannya Iya sih. Langit dan mamanya Langit kan, yang si nenek yang diperankan oleh Kristen telat Hakim. terus. Nah Jemputnya. itu tainya Langit itu udah Iya. aku aja yang ini yang ngurus, tapi ngejemput sekolah aja telat ya. Gitu. Ngasih tahu ada dapat beasiswa aja bisa lupa gitu. Ya itu. Dia hidupnya sendiri aja nggak kurus gitu loh, mau hidup Iya, mau makanya. hidup orang lain. Nah itu mungkin itu cerita singkatnya guys. Nah untuk kalian berdua gimana setelah menonton film ini, gimana itu ceritanya? Jujur aku setelah nonton itu nggak baik-baik saja, pusing kepalaku. Kalau Mau aku pecah. ya, Mau pecah. mau dikasih tahu nggak langsung impressionku apa gitu. Langsung kasih aja tahu bebas, aja. kita ngobrol di sini. Kalau mau katakan film ini itu sebenarnya film non horor tapi bisa bikin aku gelisah sepanjang film gitu. Itu hebatnya. Bisa sepanjang Itu gelisah banget itu aku sepanjang film. Disturbing guys. Kenapa? Karena dari awal aku nonton, aku udah bilang nih, kita kan shoot drone-nya tuh keren kan dari awal tuh. Ya, So, kita mau openingnya. ditunjukin. Nah, di pikiran kita mungkin akan di-highlight kehidupan di dusunnya. Iya, benar. Mungkin kan? Dengan bermacam-macam karakter orangnya. Iya. Gambaran kita kan bakal meng-highlight kehidupan Iya. di dusun nih. Rame banget tuh. Hmm. Nah, terus untuk promosinya mereka gentar banget tuh promosi. Yang dipromosi apa? Anak Down syndrome-nya kan.
Nah, aku Si pikir Alim ya guys. ya si Alim, Anomali Syndrome itu. Nah, tapi habis shoot drone itu mulai tuh building cerita, kakaknya datang ke si langit segala macem. Ya ujung-ujungnya drone itu gak ada gunanya. Shoot drone itu gak ada Iya, gunanya. nggak ada Itu gunanya. cuma kayak mau menunjukkan anjay Indonesia bisa dibikin gini nih, ada drone nih, shoot. Terus habis itu lanjutannya apa? Padahal kamu sebagai penonton pun sudah kehook sebenarnya Iya, kan itu- dengan itu- opening itu kan. Itu bagus, maksudnya kayak fresh lah gitu, ada yang segar gitu, dan kehidupan mereka di dusun itu menarik. Iya benar. Kalau dari Kalau menurutku ya itu tadi benar. Jadi kayak apa namanya? Itu tuh sebenarnya aset banget tau. Kayak aset yang besar banget. Udah punya rusun nih. Udah ada siapa namanya? Si yang berotot, Ade Rai. Kakak Rai. Kakak Rai. Udah ada Kakak Rai, sudah ada si Ageng Carlitos, si Brooklyn Boy Oh, yang Estekek. Udah ada siapa yang gondrong tuh? Yang lari-lari. Ya pemuda Jawa itu lah. Boy. Nah, itu pemuda Jawa yang diperankan oleh Eric Estrada ya guys ya. Iya, itu. Dan ada juga Ko Acim. Iya, Ko Acim ahli kumpu. Itu gold semua di dalam satu ekosistem. Itu Rusun aset tersebut, kan? besar. Bisa jadi film yang drama tapi bisa lucu, bisa apa? Sayang banget kok pindah-pindah ke yang lain nih gimana gitu loh. Ya ceritanya jadi nggak fokus kan. Screen time-nya mereka juga dikit dapatnya. Terus giliran pas Carlitos beraksi sama beberapa yang lain beraksi cringe gitu. Ya jatuhnya keren. Walaupun ada sedikit ya komedinya nggak terlalu banyak sih guys di film ini. Cuma mungkin bisa buat ketawa sedikit-sedikit ya. Lebih Iya, makanya. fokusnya lebih ke drama ya. Tiap 10 menit sekali itu nangis. Iya. 10 menit sekali nangis. Nah itu. Dan dari untuk segi cerita sih kalau dari aku pribadi ini terlalu kemana-mana ya. Dan karakternya itu wah banyak banget guys. Pusing kepalaku. Dan udah banyak karakter, masing-masing itu punya subplot. Nah, Jadi si kakak ternyata seorang open BO, sang adik ternyata itu mending Ini yang apa live streaming web ngaji. streaming ngaji, ternyata dia penghasilannya dari situ, nggak jelas juga itu si adik sebenarnya itu sekolah atau kuliah atau apa nggak ngerti Iya. juga aku. Masa hari-harinya cuma web TikTok, terus belum lagi anak titipan kakaknya yang bertiga itu juga Aduh. punya keinginan masing-masing. Yang satu pengen Yang gede selalu nggak suka dengan Si langitnya. si langit. ya wajar sih dia nggak suka langit, Iya. nggak kebecus jemput Iya, Cuk. jemput anak aja lambat mulu. Terus yang kok yang kecil sih kayaknya nggak ada masalah ya, tapi kok yang Down syndrome sih dia ada masalah sendiri soal percintaan. Nah itu sih ya itu cuma romance tipis-tipis yang dikasih baim. Cuma aku tuh nggak nemuin core inti permasalahannya tuh mau fokusnya itu ke siapa Nah. gitu loh. Ini ya, menurut aku kalau kita nonton film biasanya kan, di Ya. film itu kan biasanya ada permasalahan, terus ada konflik yang ada permasalahan, ada konflik lagi. Ada konflik yang ingin diselesaikan oleh film itu kan. Ya. Ada solusi kan. Di film ini tuh apa? Iya, nggak jelas. Bukan nggak jelas sih ya. Kita bisa lihat di sekitar 30 menit awal kita bisa lihat fokusnya ke kehidupan Alim kan. Kayak Iya. dia berangkat sekolah, terus dijemput langit. Iya. Terus nanti tiba-tiba di tengah-tengah ngegeser ke kakaknya yang ternyata hobi musik, dibeliin piano. Jadi aku bingung ini tuh sebenarnya mau nyeritain apa, permasalahannya tuh apa. Makanya aku bilang tadi yang waktu di awal kita kan ada dikasih tunjuk ya si Alim itu habis pulang dari sekolah yang dia lewat ke Bawa ini kolong jembatan ya, yang ada kereta ya. yang lewatin anak-anak bandel itu, Iya. anak preman itu. Iya. Anak sakau. Nah dari itu aku udah pikir nih, ini kayaknya memang bakal fokus ke Alim kan. Iya. Habis itu lanjut lagi tuh ke kakaknya yang tiba-tiba nggak langsung ya. Langsung ke kakaknya yang dimana ketika Alim itu pulang sendiri itu loh. Pulang sendiri, dibully sama anak-anak SMP yang nongkrong di bawah Iya. jembatan itu kan jatuh tuh. Heeh. Nah sampai rumah kan diobatin. Terus si yang kakaknya marah, katanya Om Langit nggak becus. Terus tiba-tiba fokus ke kakak ceritanya jadi fokus ke kakaknya lewat cerita dari neneknya. Kalau sebenarnya siapa sih itu nama perempuan ya yang kakaknya itu ya Iya, Maulida kah? Itu siapa? nggak tahu lah. Jadi Aku lupa. cariin aja, tidak aku mau memorable karakternya, tapi ngeselin guys, sumpah. Iya. Ngeselin Jadi, ya sih. Marah-marah aja. Marah-marah aja kerjanya. Ya menurutku mungkin bagusnya itu kan karena kita bisa ngelihat
kita bisa dapat lah emosi dari karakter si kakaknya itu malah ke Mas Reza Rahardiannya ini kayak Mas Langit. Mas Langit ya, Mas Langit. Namanya Nah, Langit. kalau ya kan saking nggak becusnya si Langit ini kan kita jadi kayak ikutan kesel kan. Malika Ya, namanya. Walaupun Namanya Malika guys, kalau Yes, kalian nonton Malika. ya. dibesarkan pada anak sendiri gitu. Iya, benar sekali. Jadi kan kayak ya udahlah kayak kita ngeliat tuh si Langit udah berusaha juga walaupun dia nggak becus kan, tapi dia Iya. kayak udah berusaha udah ngeluangin waktunya buat jemput anak-anaknya, keponakannya. Ponakannya. Terus pada akhirnya kita lihat si Malikanya emosi ya kita kayak ngapain sih ini Malika gitu. Bagusnya kan itu gitu ya. Iya. Kita masih dapat lah sebenarnya Iya. emosinya waktu nonton. Cuma ya apa? Ya bentuk lompat cerita itu ya di semenjak itu. Jadi fokusnya itu ke Malika pindahnya karena dia yang pengen main musik itu. Iya. Dan si Alim udah lupa aja cuma jadi penghias komedi tipis-tipis. Dimana yang bapaknya datang ke rumah marah-marah itu yang Alim apa lu didorong gitu. apa lu Nah, itu lucu. Tapi big plus untuk actingnya Alim Yes. itu bagus guys. Bagus. Dia bisa acting bro. Oh iya, bisa Si acting. Alim bisa acting, bisa. Dan bagus Baim bisa Bisa loh mengarang. diarahin itu tuh. Bisa, serius, bisa, keren ini, ya. ini Respect, bukan Respect. iya. Respect buat Mas Baim Wong karena sudah Mau mengajak ya, mengajak. Inilah percaya lah dengan Iya. anak yang berkebutuhan khusus dan ya mereka tuh Diajakin sama kayak syuting kita gitu. bisa juga. Bisa juga. Dan fun fact-nya katanya si Alim itu kerjanya barista guys. Dia ditemuin Baim. Oh iya di coffee cafe. shop. Ya, oh, di coffee shop dia apa? barista. Dan akhirnya diajak Baim untuk syuting ternyata bisa dan actingnya juga lumayan. Apalagi si siapa teman romansnya itu yang perempuan sama Down syndrome itu Iya, juga itu lucu juga itu. Iya, itu lucu. Tapi menurut aku ya scene percintaan mereka itu malah bikin jadi kayak nggak jelas gitu loh. Malah Nanggung. makin nggak jelas arahnya mau kemana. Ya kalau menurut aku ya bagus lah Mas Baim ini udah mau mengajak anak-anak Down syndrome buat syuting kan, mau membesarkan mereka juga kan. Cuma maksudnya kayak karena film ini arahnya nggak jelas, jadi kayak syuting mereka tuh ya ngapain? Malah menurutku mereka tuh cuma dijadikan bahan promosi aja kesannya. Karena Atau ya banyak- mungkin apa? Atau mungkin mau nunjukin kalau bahwa kayak mereka ini juga bisa merasakan rasa namanya jatuh cinta tahu gitu loh mungkin. Iya itu tuh nggak masalah. Iya. Sebenarnya nggak masalah. Cuma kan kalau di film itu cuma jadi selingan karena Buang scene ya. nggak buang-buang juga karena core dari permasalahan di film itu nggak jelas. Mau fokusnya itu ke siapa? Mau ke langit sebagai Pengasuh. om yang bertanggung jawab pengasuhnya atau fokus ke Alim yang punya masalah dengan anak-anak SMP itu atau si Malika yang Iya. cita-citanya tuh pengen bermusik gitu loh. Nggak jelas. Karena saking banyaknya karakter dan masing-masing tuh punya subplotnya gitu loh. Dan Atau ini tentang adiknya yang kita kira sakit kenapa ternyata mens. nah itu iya. juga ngapain? Itu diliatin juga sumpah. Semua screen time adik-adiknya itu diliatin guys. Sampai kita nggak tahu inti permasalahannya itu Iya. apa. Ini tuh jatuhnya kayak kehidupan sehari-hari sih. Ini lebih cocok bikin series. Sinetron dah yang tayang di RCTI itu cocok guys sumpah. Kayak apa tukang ojek pengkolan tuh kehidupan sehari-hari tuh bisa tuh diliatin gini gitu. Iya. Tapi iya sih, vibes-nya tuh sinetron banget ini Iya film. memang sinetron Kayak banget. Semua orang punya permasalahan yang permasalahan tuh nanggung. Kayak kau bilang itu Ya nanggung. nanggung nggak jelas. Dan si Langit pun juga kalian nggak sih dia tuh kerjanya apa sih sebenarnya? Nah iya, kayak gak ngapa-ngapain ya kayaknya ya. Ya makanya. entah kita yang miss atau apa mungkin teman-teman bisa komen sama si Abang Langit ini kerjanya apa guys karena dia bolak-balik loh dari rumah neneknya tinggal di rusun. Di rusun pun juga dia tidur anjir. Iya. Kok dibangunin sama siapa? Perempuan yang nyanyi itu yang bayar Oh utang. yang nagih utang Yang ya. nagih iya. utang. Itu lagi tidur. Nah, itu siapa sih anaknya Ko Alim ya? Ko Alim. Ko apa? Kok Acim? Ko Acim. Nggak tahu Anaknya itu Ko Acim siapa. ya? Kayaknya iya deh. Saatnya nagih utang gitu. Saat nagih utang, nari-nari itu kan jadi kan nggak jelas Langit ini Saatnya bayar hutang. kerjanya apa sih sebenarnya? Kalau kakaknya jelas kan itu open BO. Itu dibuat film sendiri bisa itu kakaknya itu. Iya. Permasalahan open BO. Jadi kayak orang punya masalah di open BO dan akhirnya semua baik-baik saja. Iya, Semua itu juga bebas bisa. aja. Bisa. Terus si anak adiknya yang paling kecil jadi apa? Siapa sih yang diperanin Ari Ilham itu?
yang jadi apa lab TikTok jadi ustadz Oh iya itu juga bisa. Itu aku nggak tahu itu ustadz gadungan apa enggak juga nggak ngerti ya karena ada scene pas dia di gift house jadi anjing kata dia gitu kan. bukan ustadz gak sih, dia cuma nge-live ngaji gitu. Ya berarti ustadz gadungan. Ustadz gadungan. Kalau lab ngaji enggak sih, dia ngajarin loh. Dia di apa di lab itu dia ngajarin jangan begini kan udah ustadz kan jatuhnya kan. Itu kan sama aja kayak kamu apa ya mengingatkan mengingatkan yang baik-baik. Ya, dan itu juga bisa dibuat film sendiri. Iya. Jadi untuk apa dengan karakter sebegitu banyak itu dikenalin masalahnya masing-masing gitu. Wow, sebenarnya kalau masalah itu kita nggak tahu, aman aja sebenarnya. Filmnya. Iya. Sampai kakaknya ternyata punya anak dari itu hasil ada nama sutradara. Bukan ya? Bukan sutradara pemain doang. Belum masuk sutradaranya. Ya itu nggak tahu lah bapaknya siapa kan. Nah dia alasan dia ngasih tahu kan karena ya mungkin ambilnya dari pekerjaan itu kan. Nah itu kan udah mulai kacau tuh di situ tuh. Ceritanya jadi kemana-mana, fokusnya juga udah aduh pusing gitu loh. Dan kalau kita mau compare atau bandingin dengan film yang genrenya sama, setipe dan misalnya Satu Kakak Tujuh Ponakan itu banyak juga. Sama soal kehidupan ya. Karakternya banyak juga loh dan sama-sama ngurus ponakan. Oh iya, bandingin dengan yang itu ya. Tapi kan core inti permasalahan itu kan berada siapa sih yang Chico Jericho itu pemerannya Moko. Nah, permasalahannya kan di dia, di mana dia itu akhirnya harus bertanggung jawab atas kehidupan ponakannya karena tiba-tiba meninggalnya paman dan tantenya kan. Enggak, kakak dan kakak iparnya. Nah, kakak dan kakak iparnya tiba-tiba meninggal dan akhirnya tanggung jawab tersebut jatuhnya ke Moko dan karakternya pun tidak terlalu banyak subplot dan yang mereka lakuin itu ya bentuk tidak enaknya mereka kepada Moko saja. Seperti siapa yang tiga saudara itu kan kerja kan akhirnya ada yang di tukang warnet, ada yang nguli, ada yang Karen kafe. Ya, yang marah-marah. Tukang warnet. Apa? Fotokopi. Tukang fotokopi marah-marah. Sama si restoran Karen tuh yang marah-marah. Restoran marah-marah. Terus yang gemuk itu jadi nguli biar kurus. Itu kan bentuk dari tidak enakannya para ponakan aja gitu dan karena ya orang tua mereka kan tiba-tiba meninggal gitu dan tanggung jawabnya tiba-tiba jatuh ke seorang Moko yang dia juga lagi ngejar karirnya, dia lagi kuliah, dia juga uang tidak terlalu banyak. Nah itu kan jelas tuh inti permasalahannya. Banyak juga karakternya, belum lagi datang omnya yang diperanin sama Mas Ringo. Itu kan ngeselin banget kan itu kan. Nah itu kan jelas. 8 juta ya lumayan lah. Om dulu di Amerika tuh segitu lebih 10 tahun lalu. Amrik. Nah itu kan genre yang sama tuh guys dan bisa dikemas lebih baik gitu loh karena inti dari permasalahannya tuh ada dan di semua baik-baik saja nih nggak jelas permasalahannya tuh apa. Nah mungkin mereka mau nambahin apa lagi gitu di. Aku juga setuju soal yang banyaknya karakter ya. Soalnya kan kalau kita lihat film Satu Kakak Tujuh Ponakan, ponakan-ponakannya ini kan punya permasalahan yang membuat dia jadi beban ke si Mokonya ini kan. Kayak misalnya aku lupa namanya yang kecil itu, yang paling kecil yang nguli itu, Ano ya? Ya, yang agak gemuk kan. Iya, Ano dia tiba-tiba kena radang usus. Itu kan cuma kayak ya udah sekilas itu doang gitu. Bukan kayak dikasih screen time yang banyak. Terus si Freya JKT48 ini yang tiba-tiba diputusin pacarnya. Terus si Woko ya yang gak jadi kuliah itu akhirnya. Ya, yang dia akhirnya ngasih ke si Freya JKT itu kan. Ya karena permasalahannya tuh semua kembali ke Moko karena Moko ini kan menggantikan sosok ayah dan ibu bahkan bagi para ponakannya dan permasalahan ponakan itu ya sebenarnya permasalahannya Moko sebagai orang tua seharusnya gimana menanggapi misal Freya yang baru putus gimana itu butuh sosok ibu atau ayah mungkin kan gimana kayak siapa yang gagal ginjal ya itu ya penyakit biasa ya gagal ginjal apa sih penyakitnya radang usus wah, lebih parah dong berarti makanya minum Yakult nah gitu cakep bukan pantun mas, cuma minum Yakult guys biar nggak radang usus kayak Moko. Kita back to film kita lagi nih. Gimana kalau dari masnya?
Kalau aku sih sukanya kalau kita compare dengan yang punyanya si Yanni Lawrence, Ya. 7 kakak 7 ponakan, 1 kakak 7 ponakan. Kebalik mas. Oh, satu kakaknya. Banyak banget itu mas. Ya. Aduh, ini jadi yang menarik tuh adalah ya benar tadi porsinya tuh diceritain tuh kalau misalnya mau ada tambahan-tambahan improvisasi kayak radang usus atau apa tambah-tambahan kecil lainnya itu dikasih cuman bentar-bentar doang gitu karena memang bukan intinya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Dan kayak misalkan nih karakter-karakter sampingan yang muncul di frame kayak cameo atau gimana yang kayak di film Semua Akan Baik-Baik Aja itu semuanya terlalu banyak dan dimunculin kayak agen Carlitos dan lain sebagainya. Sementara di Satu Kakak Tujuh Ponakan ini cukup munculin David Jajetin aja itu udah bikin satu penonton kayak Iya, Cameo ya. Cameo di rumah sakit ya. Sampai rumah sakitnya di review juga sama dia. Iya. itu kan udah lucu gitu loh kayak gitu. Nggak usah harus banyak banget gitu. Iya, setuju. Makanya kalau di Semua Akan Baik-Baik Saja, kalau mungkin ceritanya tuh aku lebih setuju kalau fokusnya di rusun aja. Iya. Gitu loh, nggak usah ke keluarganya Langit karena Langit juga nggak jelas, dia nggak bertanggung jawab juga. Iya makanya atau dia tuh harus fokusnya ke satu aja, mau Langitnya kah atau si Alimnya karena udah promosinya kenceng-kencengnya ke Down syndrome yang main film gitu kan. Iya. Jadi gak usah ke yang lain juga. Tiba-tiba pindah ke Malika kan. Makanya pada akhirnya kalau kalian lihat si Malikanya waktu ikut audisi, itu kan kalian tuh yang tiba-tiba nganuin pick up tuh. Iya. Banyak banget kan. Itu ngapain itu? Ada 2 cewek tuh datang tuh. Iya. Ngapain? Siapa? itu? Siapa tiba-tiba Ngapain? ikut? Lu siapa? Lu siapa yang Pruy? Lu cuma berat-beratin pickup gitu. Bensin aja nggak ikut. Terus kerjaan dia datang ke audisi tuh ngapain? Kasian banget itu Koapuk itu. Itu kayaknya si Malika juga gak kenal mereka. Gak kenal itu sumpah. Gak kenal itu. Tiba-tiba Nggak pengen kenal. nonton semangatin. Ayo Mas Malika. Udah panik aja terus ini siapa lagi nggak kepikiran lagi tuh kayak. Ya itu aneh banget guys sumpah. Itu ngapain sih? Tapi ya waktu kayak aku bilang gitu ya, gelisah banget aku nontonnya dari awal sampai akhir ya karena ini gak jelas arah filmnya mau kemana. Tapi akhirnya menurut aku ada scene yang lumayan fresh sih. Si Ko Afuk ini, Ko Acim ini yang tiba-tiba sing kungfu ya. Iya, Datang kungfu. si manusia nyanyi cewek nyanyinya itu sing. Itu fresh banget sih. Scene mereka sama si Mas Teuku Rifnu. Gitu. Wah itu sih marah-marah terus ya Iya. dia ya. Tapi aku lebih suka komedi yang pas Eric Estrada itu lari sih. Yang itu dia kan kayak kesannya pengen mukul kan. Karena cuma lewat. paling fresh itu tuh paling fresh. Itu lucu guys. Padahal kalau dipertahanin tuh bagus kalau kayak gitu. Ya makanya kalau misalnya fokusnya di orang-orang rusun itu pasti pecah. Iya, Karena pecah. orang-orang rusun aja udah lucu kok. Kalau misalkan ya penceritaannya dibuat ulang nih. Kayak menurutku bagus kayak neneknya ibunya Langit sama beserta kakak-kakaknya tinggalnya tapi di rusun yang sama tapi beda-beda kamar, beda Wah, lantai. hilangin aja itu kakak-kakaknya mah. Hilangin Bisa, aja. Langit aja Jadi orang-orang langit ya? rusun. Oh iya. Udah. Jadi beda dong. Ya nggak apa-apa. Drama di dalam rusun. Iya. Atau si Langitnya ngurus si satu ponakannya atau si Langit ngurus ponakannya aja udah gitu. Ponakannya dititipin di rusun gitu. Iya. Nah, itu kan lucu tuh. Jadi masalahnya tuh ya fokus gitu satu. Iya, ibunya nggak usah ada, kakaknya mah nggak usah diada-adain gitu. Makanya kan Apalagi ada bocil 2 yang orang pada mau berangkat sekolah tuh. Datang bocil, kagak sekolah, kagak ada duit. Wah, itu aneh banget anjir. Banyak hal yang nggak perlu gitu. apa ya? Buang. Itu entah mau nyinggung Indonesia atau gimana ya. Itu kameramennya, hah? Oh ya, hah? Ya. Iya. tapi itu juga ya. Karena aku biasanya kalau nonton film itu aku biasa selalu mencoba menotis hal-hal yang berbau semiotika gitu kan. Apa yang coba diselutin sama sutradara kan. Ya. Kalau kalian ingat itu kan setiap ada pergantian shoot itu ada kayak kereta bolak-balik kan. Nah, Wah, ya. itu scene juga ngapain gitu. Itu jujur enak banget. Banyak banget kereta lewat di bioskop, bising banget suara nging itu semua. Wah. Itu kalau mau kita tangkap maknanya apa juga nggak terlalu tahu apakah waktu keretanya jalan ke sini itu sebagai kemajuan dari konflik mereka, terus keretanya balik sebagai kemunduran atau apa pokoknya. Nggak ada, itu mah emang syutingnya di pinggir kereta aja, makanya lalu halang. Apa ngerasa keren gitu ya? Nggak bisa diberhentiin
keretanya lewat ngong-ngong aja. Keren nih, set, bagus. Ya udah, gitu ambil. Padahal mah bisain tunggu kereta lewat dulu kayak baru lanjut. Ini Iya. kan kereta lewat lanjut ya, mungkin untuk di awal-awal mungkin emang kebutuhan ya. Tapi ada beberapa scene kayak mereka cuma di ruang makan kereta lewat, itu ganggu banget sih. Sumpah suara kereta itu. Mungkin mau nggak mau kali ya, karena mungkin tiap kali mereka mau action udah gitu lewat terus gitu. Ya syutingnya di pinggir kereta. Ya makanya Di pinggir kenapa nggak kereta. dirusun Kereta. gitu loh. Iya makanya Lagi-lagi. gimana Tapi- kereta kagak lewat. Tapi menurutku ya, aku sebenarnya malah nggak apa-apa kalau kita masukin shoot kereta itu, next keretanya. Karena kalau dibandingin sama film lain juga agak jauh sih, film Parasite ya. Ya. Kayak kita menunjukkan kehidupan orang-orang yang beda kasta gitu, Jauh banget orang-orang itu. bawah gitu kan. Ya. Ada bunyi apa? WC bocor, Ya. apa Mereka banjir. juga di bawah Iya. kan, di bawah. Itu untuk menunjukkan kalau mereka itu lagi berada di ekonomi kelas bawah ya nggak apa-apa, malah bagus aja sebenarnya menurut aku. Cuma ya, Kereta ini apa maknanya Mas? Coba. ya tapi ya makanya itu buat apa? Apa yang mau disampaikan sama si Baimnya ini loh? Kalau misalkan nih mau nunjukin kayak apa, nunjukin kaum yang apa proletar ya sebutannya. Kok Proletar. proletar? Yang di proletar bawah. kaliat ya? Ya. Kaum Di bawah. pekerja, kaum pekerja. Pekerja. Kaum pekerja ya. Ya kayak mereka itu kan. Tuh jadi balik ke semester 1 anjir. Ada lah nih kaum mungkin sebutannya yang financial menengah ke bawah. Iya. Itu mungkin mau nunjukin banget nih kayak di pinggir kereta banget, tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa loh. Yang nggak mesti analogi kereta. Kalau Iya. emang kereta itu ada maknanya, Rusun pun juga bisa tuh proletar. iya rusun lebih Iya. baik. Kalau kita lihat dari kehidupan orang di Indonesia yang relevan di pinggir kereta nggak semua sih, bisa aja di pinggir apa kali gitu ya, Ya. cuma susung-susung itu. Ya itu mah karena syuting di pinggir kereta aja, emang setnya di sana, ya keretanya Iya. lewat-lewat mulu gitu. Aneh itu. Cuma kan seharusnya bisa dipotong kayak ditunggu lewat kayak gitu, atau mereka kong kali kong sama petugas KAI kayak gitu loh. Ngeberhentiin Iya kan? ini ya, ngeberhentiin kereta Yang- cuma buat syuting. Duit ya. banyak, koneksi banyak ya kan. Yang Bisa nggak berhentiin juga sih, lewat-lewat aja orang banyak mau gawe soalnya. Tolong matiin semua jadwal KAI. Saya mau syuting film. Tapi ada juga hal yang aku suka di mana kalau kalian lihat di film itu banyak banget adegan kayak apa ya, ya bisa kita bilang long take orang jalan ngeliatin suasana sekitar. Pertama kan yang di rusun, Iya. beberapa ada yang kayak langit baru mau ke rumah neneknya atau neneknya dengan siapa itu, dengan anak terakhirnya mau menggerokin Ya, kakaknya kakaknya yang BO. lagi ke BO, Nah ya. itu kan kayak Alim pulang sekolah, itu kan bisa kita lihat ya, kita nyebutnya apa ya, NPC lah ya, NPC orang cameo yang di pinggir Karakter sampingan karakter sampingan itu kalau menurutku hidup sih, bisa sih Baim ngebuat suasana lingkungan itu hidup tuh, menurutku bagus, nggak terkesan NPC banget lah gitu loh. Mereka hidup, mereka ngelakuin aktivitas di situ. Tapi saking gak NPC banget, jadi kayak gak ada NPC di film itu, Cok. Iya. Semua NPC hidup, Iya sih, punya karakter. punya karakter. Makanya ini bakal jadi PR-nya buat Mas Baim. Kalau mau bikin film dengan karakter yang banyak ya harus dipilih-pilih juga. Iya. Apa yang mau dijadikan konflik utama gitu. Nggak bisa semua orang dapat porsi itu, nggak bisa. Ya sebenarnya nggak masalah karakternya mau banyak juga, yang penting tuh inti permasalahannya, core-nya Gimana bisa ngedrive semuanya iya. itu jadi bagus gitu Iya, loh. iya. Fokusnya tuh jangan kesana kemari gitu loh. Harus misal karakternya banyak, cuma semua karakter ini punya satu permasalahan yang sama kan nggak bisa kan kayak gitu kan. Ini kan permasalahannya beda-beda, permasalahannya juga dibuat film sendiri pun bisa itu ya. Nantikan aja semua akan baik-baik saja dua gitu. Alim sudah besar, Semua kan bebas aja ya gitu. Malika sudah menjadi penyanyi terkenal. Malika Malika jadi itu. kecap bango. Apa menciptakan alat musik baru. Alat musik baru itu. The next Mozart gitu. Tapi itu ya, kita waktu nonton kita bisa tebak kan kayak ini scene pasti bakal gini. Ya Kayak- plotnya predictable, kayak parah. predictable. Kayak si Mas Adera ini ketebak banget, ini tiba-tiba karakter diam, tiba-tiba Mas Teo Kuritmunya datang ke rumah susun, Iya, pas banget tuh. bikin masalah. Udah jelas nih pasti bakal diselesaikan sama si Iya. Adera ya. Iya, di plotnya Tapi seperti emang itu yang kutunggu-tunggu sih itu. Karena kayak ini siapa nih yang bisa ngimbangin si Mas Teoku nih, dari tadi nggak ada bisa ngalahin Iya. dia gitu loh. Akhirnya ada yang lebih besar ya kan. ternyata ada Kak Rai. Dan Kak beda Rai. kayaknya ini film
perdana dia ya atau gimana ya? Aku Kayaknya- iya sih, sejauh ini baru pertama Kayaknya kali lihat. Pertama kali lihat si Adera main film ya, dan dia sebenarnya nggak ada dialog ya, Nggak ada. Nggak ada cuma dialog. diseram-seramin gitu kan. Sampai dia dorong pickup pun nggak ada ya. Nggak Nggak ada, dia nggak ada sama sekali. Tiba-tiba doang pick up. Dan by the way ini kan genrenya drama kan, dan ada beberapa adegan yang sedih gitu. Kalian ada sedih nggak adegannya? Sedih. Aduh. Iya, yang bisa memancingkan atau nangis pas nonton gitu ada nggak? Oh aku sih nggak ada ya, aku malah pengen berkelahi sama kalian sih setelah nonton itu sumpah. Habis nonton, wah, pukul sana pukul Apalagi sini. aku mikirnya pasti adegan klimaksnya itu mungkin ketika sang kakak yang open BO itu datang ke WC sih, yang emaknya lagi mandi gitu loh. Oh, Ada tuh emaknya lagi mandi tuh, Iya. dia datang mau minta maaf. Kataku sih nunggu emaknya selesai mandi dulu nggak sih, pasang baju gitu loh. Terus juga kenapa si emaknya itu mandi nggak tutup pintu gitu? Iya aneh banget tuh. Nggak ada pintu kali. Nggak tahu dah layout rumahnya gimana dah itu. Tapi itu kayaknya sisi lain kehidupan yang kita nggak bisa Ya buktiin kita nggak tahu. kebenarannya. Cuma kita kan dari penonton Iya. umum aja. Kalau orang lagi mandi ya pintu ditutup gitu loh. Terus kalau mau ngobrol ya tunggu kek selesai mandi Iya, dulu selesai kek mandi. gitu. Gak usah orang lagi mandi kan itu kan Ini gue lagi mandi bos gitu. lagi daerah privasi, Ah. waktu privasi kan, Iya. mandi. Iya aku tahu itu emakmu gitu. Cuma ini kan kita nontonnya, weh itu emak lagi mandi nggak ditutup. Aduh gimana sih? Oh ya tapi waktu adegan dekat itu juga si Mas Teuku Rifki itu kan ada datang ya waktu di apa? Ya itu kan lagi acara ini ya, apa? Yas- 40 hari Yasinan, 40 Yasinan hari ya? kakaknya kan. Oh iya. Ya. Ya. Terus dia datang tuh kayak mana sertifikatnya? Nah itu Mana? marah-marah. Iya, itu. Itu ngapain tuh? Iya, Kayak makanya. datang terus mamanya keluar dari tempat mandi, abis mandi pergi kamu. Ya udah gitu, makanya punya pergi. Itu doang. Ngapain? Nggak berani dia, nggak berani. Nah, Paling tua. sertifikat rumah ini juga aku aneh konsepnya. Kalau kalian ingat ya, kakaknya meninggal tuh di awal. Ya. Suaminya kan nggak tinggal di situ kan. Iya. Nah, nggak tinggal di situ dan cuma si kakaknya ini yang diperankan oleh Happy Salma ya kalau nggak salah ya. Nah, Iya. tinggal sama ketiga anaknya termasuk Arin dan Marika. Nah, ketika meninggal kakaknya disembayangkan di situ. Nah, dan ketika nextnya si siapa Langit datang ke situ mau ngasih makanan, kok udah si bapak sama si selingkuhannya tinggal di situ. Oh itu sih kayaknya Cepat itu. enggak, itu mobil rumah punya bapaknya. Bukan punya Happy Salmanya. Harusnya ya. Itu kayaknya ditinggalin ke Salmanya buat ngurusin anak-anak. Soalnya kan ceritanya bapaknya selingkuh sama si Ya. Asri Welas ya. Iya, 11. Tapi anaknya nggak mau ikut bapaknya Nggak kan. mau. Soalnya kan kecewa ya kalau di ceritanya. Terus ada lagi mungkin adegan yang pengen disedih-sedihkan ya, yang ketika ini ngobrol di balik jendela, Yang mana? yang si Langit di dalam kamar, terus kakaknya di luar kamar. Apa kebalik ya? Langitnya yang di luar di jendela, kakaknya yang di dalam kamar, yang mereka ngobrol berdua. Yang mana sih? Kok aku nggak ingat? Mimpi kali. Nggak mimpi. Yang mimpi. Ini kan ini jendela nih, jendela ditutup. Ah. Kakaknya di kamar duduk, terus si Langitnya di luar ngerokok. Terus mereka ngobrol tuh di balik jendela. Oh itu yang awal-awal. Enggak, itu udah mau ke ending, yang mereka udah pada maafan. Yang mau maafan lah. Yang ibunya baru maafin si kakaknya yang Oh, open BO ending, ini. ending aku tidur. Oh iya, masnya tidur ini ending. Aku tidur. Yang ending. maafan yang dia Habis acara kitanan. Kok kitanan? Yasinan. Ya sinan. sorry. Kitanan mas. Hitam- yang Kitanan si- mas, sunatan. Ya si kakaknya Open BO udah bilang kayaknya aku paling banyak dosa itu. Iya, Oh kan itu di ya ya. jendela kan. Iya, Itu iya. kan seharusnya kayak momen yang nge-trigger kita penonton itu untuk sedih ya. Kalau aku ngelihatnya, Ya. Dosa wah, aku. kok aku ngelihatnya Banting tiga kali. aneh gitu kok. Ngapain lu ngomong di situ? Iya sih mungkin untuk beberapa orang sedih ya. Cuma untuk adegan shootnya itu menurutku nggak banget. Ini kalau kita mau bandingin, kalau kalian ingat kita kembali ke Satu Kakak Tujuh Ponakan ya. Adegan yang dimana si Moko sama pacarnya yang cuci mobil, Maurin. yang cuci mobil. Oh itu kan indah banget tuh shootnya yang di dalam tempat pencucian Iya. mobil dengan warna-warna, terus mereka ngomong sedih. Nah itu kan di situ itu bisa nangis kita. Iya. Itu pembangunan suasananya bagus. Lah ini cuma di teras rumah dipisahin jendela. Aku jujur di situ nggak terlalu suka sih sama adegan itu karena aneh aja gitu.
dan nggak sedih-sedih banget lah menurutku gitu. Itu tuh pun harusnya jadi yang dibuat baik jadi adegan klimaks ya harusnya ya. Seharusnya karena semua sudah kayak ngumpul dan maafan gitu loh. Dan pada akhirnya ya nggak klimaks karena Anti klimaks ya. kita ngerasa nggak ada masalah apa-apa dengan itu. Iya, biasa aja. Dan keesokan harinya pun mereka masih debat lagi yang pas paginya. Yang soal siapa? Si Marika pengen Kuliah atau enggak Ya. gitu. kuliah musik gitu. Itu kan debat. Dan si bangsatnya si siapa? Si Langit bilang sebenarnya kamu itu dapat tiket beasiswa audisi kata dia untuk tanggal 27. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 27. Ini tanggal 27. Cepet harus tanggal itu kok apa jadi langit bangsat. Itu kalau ada cara udah ada cara enak. Kenapa harus lewat susah-susah sih? Walaupun pada akhirnya kan dia keterima juga tuh. Iya. Walaupun dengan cara yang agak Agak-agak klise banget lah. Dimana Perlu apa aja, perlu nangis dulu sama Iya. perlu main piano. makanya dan gila dia ikut lomba kita nggak diliatin loh dia kesiapan dia dalam mengikut audisi itu kan Iya. nggak ada sama karena mendadak. nggak ada perjuangan dia. Jadi kayak dia menang ya kayak ya udah menang. Nggak ada dia perjuangan latihan sebagai anak yang kondisi lagi susah. Ya kayak dia nyanyi main piano tuh cuma kayak apa ya cuma sekilas aja Ya, kan. kayak karena dulu ibunya mah selalu ngajarin dia piano Ya, kan. ngajarin. Iya. Dan di filmnya kok mendadak banget Dan itu. yang ngeliatin dia siapa namanya tuh? Si itu lagi. Ini Luna Maya. Iya, Luna Maya. Luna Maya yang nonton Out jurinya. of nowhere. Kan itu udah ketebak itu. Iya, pasti bakal kayak jurinya balik lagi nih, pasti ngeliat dia nyanyi bagus, enggak, itu dapat. bukan juri nggak sih? Itu lain juri. Nggak tahu sih. Beda juri. Itu kayak punya Prinsipal, Aduh, Bos. Produser mungkin atau Kepala Iya, sekolah, salah satu Bos. ya produser kayak musik kayak, itu. produser musik dia ngeliat, wih bagus nih. Oh jurinya mah udah pada pulang ya. Jurinya Iya, pulang. Iya pulang. udah Mohon selesai. maaf gitu. Mohon maaf. Tuh itu aja sebelum ke adegan itu kan si Langit balik ke rusun kan Heeh. untuk ngambil. Yang ngambil tiket, makanya Ngambil mereka tiket. tengkar-tengkar Nah, semua. dan itu seru sebenarnya di rusun itu, makanya kenapa nggak fokus di rusun gitu Iya. loh. Orang-orangnya itu lucu-lucu semua. Yang dua cewek anomali yang ikut pick up itu juga sebenarnya lucu loh, sumpah. Yang apa? Itu bantuin masnya katanya kan. Lah, mas kan yang cowok kata dia itu lucu lah. lucu. Gitu. Tapi menurutmu itu lucu karena emang lucu atau karena kita udah pasrah sama filmnya? Apa sih Berusaha jujur cari ya nih ya. Jujur Itu ya? tengah-tengah ya mas ya kayaknya ya. Antara pasrah dan emang kita pengen cari yang lucu aja biar ketawa gitu. Kalau aku sih jujur karena pasrah sih sebenarnya, kayak film ini tuh udah nggak ada arah lagi mau kemana. Jadi kayak ngeliat hal yang absurd itu, makanya si Ko Acim datang akhirnya lepas Nah, itu hiburan kita jadinya ya. hiburan kita jadinya. Jadi yang kayak yang lucu tuh yang fresh ya cuman yang lari doang, terus ternyata cuman lewat Ya, gitu. komedi. Itu doang tuh yang Komedi fresh tuh. rusun. Iya. Makanya coba kalau fokusnya di rusun tuh wah itu lucu banget gitu. Tidak terasa kita sudah panjang banget ngomongin film Semua Akan Baik-Baik Saja, yang dimana kita sebagai penonton Yang tidak baik-baik tidak saja. baik-baik saja. Oke, jadi kita di sini ada segmen seru-seruan guys, dimana ini sama segmennya adalah What If. What if? Jadi, What if? Jadi di segmen ini tuh kita bebas mau mengubah apapun yang ada di filmnya, bisa itu dialog, bisa itu scene, mau kamu mengubah scene atau nambah scene, atau menambahkan cerita, mengubah cerita atau merubah karakter, itu bebas. Dan di sini tuh cuma untuk seru-seruan ya guys ya, bukan kita mau ngatur sutradara atau produsernya ya. Ini tuh anggapan kalau kita jadi produser aja, jadi cuma seru-seruan aja ya. Nah, mungkin dari Mas Jim, gimana? Apa yang pengen kamu ubah dari film ini? Yang kalau aku pengen ubah ya udah kelihatan jelas banget ya. Itu aja sih. Pengambilan tempat udah di dalam rusun aja gitu loh. Di lingkungan rusun aja udah orang-orangan rusun udah. Mungkin dengan karakter Langit tadi dengan ponakannya itu udah bagus banget ya menurutku. Kayak gitu. Terus kalau tambah-tambahin dengan yang kakaknya yang hamil di luar nikah itu tuh nggak usah Hapus ya. hapus kan lumayan motong budget juga gitu loh. Lumayan bisa buat yang lain, itu sangat disayangkan sekali, tapi ya udah gitu lah. Mungkin menurutku kebanyakan
orang kebanyakan kru kebanyakan yang di hire sehingga mungkin nyebabin kebanyakan miskomunikasi. Miskomunikasi. Berarti Anda bilang Baim tidak profesional. Bukan Gimana? profesional tapi Karena Anda ngomongin budget, Anda meremehkan Baim soal budget. Tiger Wong. izin. Awal kejatuhan James. Awal kejatuhan James. Awal kejatuhan guys. Tandain. Izin. Izin. Ini kan balik lagi kita nih perspektif masing-masing gitu kan dalam podcast ini. Ini seru-seruan aja guys. Tapi Seru-seruan tetap aja. awal kejatuhan guys. Awal kejatuhan King Jimmy. Oke, awal kejatuhan. Itu ya mungkin lebih ke sisi ini ya produksiannya ya mungkin ya. Kalau bagi Jimmy ya. Mungkin kalau dari Masnya apa? Ayo what if-nya. Kalau aku, what if? Karena yang aku gelisah banget soal konflik, aku pasti bakal fokus ke satu konflik aja. Kalau di sini berarti kita akan ambil si Mas Alim, si anak Down syndrome. Ya. Kemungkinan aku bakal bikin ini lebih mirip ke series apa film The World gitu. Ya, yang dari Cina itu ya. yang apa disabilitas ya. Disabilitas. Bakal kayak gitu. Jadi ya nunjukin perjuangan dia karena ya ekspektasi kita orang ya bakal ke arah sana harusnya. Kalau yang aku setuju sama Jim tadi. Kalau yang kayak kakaknya hamil di luar nikah, terus yang ngaji, terus si langitnya, neneknya itu hapus aja sekalian udah. Hapus. Si bapaknya itu si Teuku Rifnu itu masukin karena itu bisa jadi latar belakang dia kenapa dia harus berjuang keras gitu. Kalau aku sih itu. Setuju dengan pendapat Jimse. Kalau yang soal penghapusan shoot ya setuju. Budget ya Enggak mungkin lah ya, itu terlalu Iya. menghina banget. No, Awal iya. kejatuhan Jimse guys. No. Awal kejatuhan. Ya, kalau dari aku sih what if-nya ya kurang lebih sama. Kalau di sini aku akan hapus semua karakter seperti nenek, seperti kakak atau adik dari langit, dan di sini aku fokusnya mungkin akan tetap di Rusun juga. Dan langit ini cuma punya kakak yang happy sama itu doang, dan kakaknya cuma punya anak Alim, gak usah ada saudara lain. Dan suatu hari mungkin kakaknya meninggal dan si Alim mau nggak mau dititip di Rusun. Dan si langit ini mungkin aku akan buat karakternya itu tidak terlalu dekat dengan kakaknya. Iya. Dan dia tuh musuhan lah, tidak dekat. Dan tiba-tiba dengan kehidupan dia di Rusun yang kita akan buat si langit ini ya mungkin serengean lah, nakal banget lah, preman gitu loh. Dan tiba-tiba harus ditipin dengan seorang anak yang Down syndrome. Dan itu anak kakaknya, mau nggak mau dia harus ngerawat itu. Dan kita bisa lihat nanti Proses pendekatan ya. proses pendekatan atau persahabatan mereka, tapi dengan cara yang agak hardcore lah. Tidak terlalu umum lah, tidak baik-baik banget, tapi mereka sahabat berdekat gitu. Kalau aku mikirnya mungkin mereka bisa aja terlibat dalam penjualan senjata ilegal di Rusun tersebut. Itu kan seru banget tuh, lucu Itu tuh udah random banget tapi Nah, nggak seru apa-apa, itu. tapi seru. Iya, absurd. tiba-tiba si Alim jadi ini tentara bayaran. Alim ternyata polisi yang menyamar. Nah, itu nggak apa-apa, buat aja begitu. Namanya juga seru-seruan kita kan. Ternyata si sang kakak ini, sang langit ini kerjanya, kenapa dia tinggal di Rusun, karena dia adalah seorang penjual senjata ilegal, penjual obat-obatan. Makanya dia nggak deket sama kakaknya, terus kakaknya meninggal, dititipin lah sama anak ini. Akhirnya disitulah mereka akhirnya memulai kedekatan, tapi kedekatannya tuh dengan cara hardcore, nggak yang lembut. Itu tuh bagus tuh jadinya. Jadi drama dapat, absurdnya dapat. Iyalah. Menarik. Aku Itu ide percaya. baru. Itu kalau Baim yang buat pasti bisa kalau Mas Baim seperti itu. Bisa datangin langsung senjata kah? Iya, percaya aku kalau mau Mas Baim mau budgeting mau pasti bisa lah senjata-senjata. Ini nggak percaya tadi Mas. Nah, itu masuk. awal kejatuhan Mas. Awal Lah, kejatuhan. itu maksudnya kayak ya dipindah kayak yang dari budget yang tadi sewa-sewa itu mending kan dibuat yang lebih bermanfaat. Senjata-senjata. Nah, ya. Itu maksudnya. Nah, itu canda-candaan kita aja guys. maksudnya. Izin. Oke, kita sudah sepanjang ini ngebahas film ini. Kita akan mulai di sesi rating ya guys ya. Jadi rating di channel kita ini kita pakai rating bintang ya guys ya, dari bintang 1 sampai bintang 5. Dimana semua itu ada artiannya. Nah, kalau bintang 5 itu tandanya adalah Dikejar polisi. masterpiece. Itu cheat GTA. Oh, iya. itu tuh. Salah. Nah, kalau Polisi baik. kalau bintang 5 itu tandanya film ini masterpiece. Apa tadi bintang 5 masterpiece? Iya.
bintang 4. Absolute cinema lah. Bintang 4 minimal kamu harus nonton Sekali. sekali dalam hidupmu. Daripada kamu mati penasaran kan, mending Iya. nonton dulu film ini. Itu kalau bintang 4. Nah, kalau bintang 3 itu adalah film yang seru, entertain tapi B aja. B aja. Ya mungkin bisa dari plotnya itu mudah ketebak atau ceritanya klise, Atau banyak yang syutingnya. sudah buat. Nah, itu bintang 3 itu seru tapi B aja. Nah, kalau bintang 2 itu tandanya adalah tidak nonton pun juga tidak apa-apa. Nggak Kamu apa-apa. tidak akan menyesal. Oh, enggak menyesal. Ya, Oke, kamu oke. tidak akan FOMO sama filmnya. Tenang aja kalau bintang 2 itu. Nah, kalau bintang 1 itu adalah sampah ya guys ya kalau di Yes. channel kita. Tidak layak tonton tapi kita tidak melarang. Silakan kalian tonton dan rasakan sensasinya. Tapi jangan salahkan kami kalau filmnya itu tidak layak ditonton atau bahkan tidak layak dibuat ya guys ya. Itu kalau bintang 1. Nah, jadi rating kita untuk film ini dari masnya 5 sih. bintang 5. 5. Sarkas ya. Mas sarkas lagi guys. Udah, Ya. nyenggol baimong. Nyenggol bohong. Tapi ya itu nggak apa-apa subjektif. Ya, Bebas ya, kalau ya. dia emang menganggap filmnya bintang 5 ya tidak apa-apa. Enggak, kok 5 dari belakang lah. 1 berarti? 1. Setengah. Setengah? Iya. Setengah ya? Iya, setengah. Ini harus ada alasan nggak nih kenapa setengah nih? Apa alasan Anda? Oh harus ya? Ya bebas sih kalau dia kan semua alasannya udah merangkum Iya. di Heeh. awal Kita bahas kita tadi ya. ngejelasin iya. Karena Berarti kayak bintang kayak 1 ya. apa ya? Kayak ibarat sampah gini ya. Bukan, sorry banget ini bukan gimana-gimana. Ya, nggak Tapi apa-apa. kalau bintang setengah berarti setengahnya sampah gitu. Dimana Mau sampah menuju sampah. iya sampah sampah ini aja masih berbentuk gitu loh. Masih ada bentuknya dan kita bisa ngerti oh ada yang namanya kemasan ini, bekas buangan ini. Ini dari segi ceritanya kita agak bingung alurnya mau gimana kemana-mana. Jadi setengah sampah gitu. Jadi sampah aja aku masih bisa lebih paham. Oh ini ada kemasan merek ini, brand ini, Ya paham kan. gitu. Kalau dari aku sih bintang 2 aja cukup. Jadi ini untuk teman-teman mungkin yang kelewat mungkin ya atau udah turun dari layar bioskop nggak nonton juga nggak apa-apa sih guys. Atau kalian nggak mau terlalu pengen buang duit kalian ya kalian bisa nunggu aja di streaming OTT digital gitu ya aman aja. Nggak harus banget ditonton se-urgent itulah di bioskop lah. Iya. Nah, tapi karena aku udah menonton film Baim sebelumnya juga, dari ketiga film itu ya bisa aku bilang ini yang lebih mendingan. Kalau dari aku pribadi ya, Ini. dari Rembayung dan Sukma ini lebih mendingan. Secara production dan apapun ini lebih mendingan. Nah, makanya aku kasih bintang 2. Nah, kalau dari Masnya Kalau 1 tadi sampah ya? Sampah. tidak layak tonton tapi tidak melarang untuk menonton. Oke. Aja. Kayaknya aku 1 sih. Satu, Soalnya ya? kayak yang aku bilang tadi, dibandingkan dibilang ini film, aku lebih setuju kalau ini dibilang video panjang. Video panjang. Video panjang. Kalau video kan kita konteksnya kayak ya udah gitu video yang panjang gitu, nggak ada arahnya. Iya. Ya, Seperti makanya- podcast ini, ngaruh Nah, tidur aja ini- guys. Ini kalian bisa bertahan sampai detik ini juga aneh sebenarnya. Ya tepuk tangan buat penonton pertama kita bisa tahan. Tahan ya. Iya. Yang bernama Cornelius. Cornelius. Oh. Beliau udah nggak ada. Dia udah nggak ada. Iya. Jadi itu ada satu teman kita guys yang Ribut. yang mimpinya dalam membuat podcast ini tapi dia sudah Iya. tidak ada. Kalau ada lah. Maksudnya nggak Ya, usah. udah. Itu terlalu personal. Iya, guys. terlalu personal. Mungkin apa tadi dari Masnya udah fix bintang 2 ya? Bintang 1. apa? Bintang 1. Oh, sorry. Menarik nih. Saya nambah-nambahin udah jadinya. Tapi ya itu menurut aku ini film dibilang film juga aneh karena ya nggak ada arahnya. Nggak ada. Mau dibilang konflik permasalahan si langit juga enggak, yang lain punya konflik dan penyelesaiannya pun ya kayak nggak penyesuaian. Penyelesaian. Penyelesaian. Sorry. Bukan Oke. celat. Oke, sepertinya obrolan kita sudah kemana-mana guys ya. Dan kita sudah berada di penghujung podcast kita. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah pantangin kita dari awal ini. Dan kita akan terus review-review film kita. Seterusnya kita akan lanjut ya teman-teman ya. Jadi tunggu aja konten-konten kita. Jadi bagi teman-teman yang pengen subscribe, pengen like, komen, silahkan. Kita nggak ngelarang atau nggak apa. Yang mau aja silahkan. Bahkan yang pengen mengkritik hasil review kita juga Tak silahkan. apa-apa. Kita bisa sharing Ya. pemandangan ya. Kalau Pemandangan. kalian
apa? Kok pemandangan sih mas? Perspektif. Kita bisa saling dong. sharing perspektif. Iya. Jadi nggak apa-apa, silahkan komen aja, nggak apa-apa, kita terima semua masukan. Kalau kalian juga pengen menyampaikan unek-unek kalian terhadap film juga nggak apa, silakan. Ya, Karena kita semua di sini penonton, kita bukan sinetil ya. Iya. Kita bukan reviewer film yang pembahasannya daging. Tidak, kita murni orang umum aja yang tidak punya pemahaman film. Dan awas aja sampai ada yang komen, wah emang lu bisa buat film? Emang nggak bisa guys, kita cuma review aja, kita cuma Komen. penikmat pemuas Kita nafsu bisa bikin film dong. Apa? Kalian bisa cek video film yang udah kita bikin di video sebelum podcast ini. Oh iya, nanti di Terima atas kasih sini, teman-teman. di bawah sini, atas serah editor ya. Iya. Tunjuk semua. Situ. Nah itu adalah video-video iseng kita aja guys. Film iseng. Iya, Bukan kalau kalian video. pengen nonton ya silahkan. Iya. Enggak juga nggak apa-apa. Yang karena kita fokusnya juga kita di podcast. Jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya. Yes. Bye bye. Nantikan. Bye.